pagi anak-anak sekolah minggu GPJI Melati yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Wow, pastinya luar biasa. Puji Tuhan. Kareta senang sekali karena pada hari ini Kareta dapat bertemu lagi dengan anak-anak sekolah minggu semuanya walau masih melalui ibadah online. Tapi nggak apa-apa ya sayang, sekalipun kita masih ibadah online, tapi Kareta yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu semuanya tetap bersukacita dalam Tuhan. Apalagi sekarang kita mau memuliakan nama Tuhan Yesus, kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Jadi anak-anak semuanya harus konsentrasi supaya ketika anak-anak menyembah Tuhan, Tuhan Yesus disenangkan. Oke? Anak-anak sudah siap semuanya? Puji Tuhan. Sekarang semuanya Kareta undang berdiri. 1, 2, 3, hop. Ada yang masih duduk gitu. Ayo. Hitungan ketiga semuanya berdiri ya. Oke, siap ya teman-teman ya semuanya ya. 1, 2, 3, hop. Wow, hebat, puji Tuhan. Semuanya sudah berdiri. Kita mau menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau datang sama Tuhan Yesus sambil menyanyikan lagu Tuhan pada waktu pagi. Kareta rindu anak-anak bersungguh-sungguh mengucap syukur sama Tuhan. Berikan suara kal yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi. Kareta lihat baru 5 orang yang nyanyi. Engkau mendengar seruanku, Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi. Ku mengatur persembahan, ku mengatur persembahan bagimu. Kita katakan dari awal, Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruan kami. Engkau mendengar seruanku, Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku cinta kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan kau Tuhan. Kita mau nyanyikan dari awal, Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku cinta kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan kau Tuhan. Anak-anak yang di rumah, Kareta rindu sekali pada hari ini anak-anak memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau kita sembah. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mau kita tinggikan. Sekarang Kareta rindu anak-anak tutup mata semuanya. Anak-anak boleh angkat tangan kalian.
Dan tangan yang satunya lagi anak-anak boleh taruh di dada kalian. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, angkat tangannya. Kita mau katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Keluarkan suaramu. Kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau, menantikan Kau Tuhan, menantikan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sekarang semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan hadir di dalam puji-pujian kami dan ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan mengurapi setiap kakak-kakak yang melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Wow, terima kasih ya anak-anak hebat semuanya. Sekarang kalian mau dengar kalian mengucapkan haleluya, haleluya, haleluya. Sudah siap semuanya? Siap ya? Kelas yang paling kecil itu kelas Benyamin, kelas Yusuf, kelas Yehuda, kelas Lewi, dan kelas Ruben. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, terima kasih anak-anak hebat. Kita mau nyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Masih berdiri loh, goyang badannya. Oke, hebat semuanya. Kita mau katakan di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Tunggu. Kareta rindu pada saat nanti kareta misalkan nyanyi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalian ngucapin gini, oke? Seperti yang kalian lakukan kalau ibadah di gereja. Sudah siap semuanya? Jangan ada yang duduk, masih berdiri. Siap ya? Di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan.
gereja. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul tangan di. Sekarang Kareta pengen lihat kelas kelas Ruben. Ruben siap? Kakinya siap? Oke, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan di. Oke, kelas Benyamin. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan di. Sekarang kelas Yusuf. Kaki digoyang-goyang, tangan di. Kelas Yehuda. Kaki dihentak-hentak, pinggul di. Sekarang kelas Lewi, siap-siap ya Lewi. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan di. Sekarang semuanya. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Tangan dilambai. Markas iblis. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Wow, setiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Wah, gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Semuanya jongkok, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Anak sekolah minggu, jongkok lagi. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau lagi. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Bawa pedang, bawa pedang di tangan, bikin kacau. Oke, sekarang bawa pedang yang tinggi. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Oke, wow. Terima kasih anak-anak hebat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita belum duduk. Kita masih berdiri ya sayang. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Kita mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sahabat yang terbaik yang anak-anak miliki. Kita mau katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Terima kasih sayang. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita mau nyanyikan dari awal, Yesus sahabatku. Anak-anak boleh tutup matanya. Yesus sahabatku,
sahabatku. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu, ku kan ingat selalu Yesus, Yesus, sahabatku. Sekarang Kareta Rindu, anak-anak menyanyikan lagu refnya saja, katakan sampai, sampai ku besar. Terima kasih anak-anak, katakan sampai di surga nanti. Ini kami Tuhan Yesus, ku kan ingat selalu, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ikutin Kareta berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi sahabat kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam, dengar-dengaran, konsentrasi pada saat firman-Mu disampaikan, sehingga lewat firman-Mu kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut dan cinta Engkau. Tuhan Yesus mengurapi kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik tadi memuji Tuhannya bagus sekali, bersungguh-sungguh. Meskipun ibadahnya hanya di rumah, adik-adik tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kakak yakin Tuhan Yesus pasti sangat disenangkan buat pujian adik-adik semua ya. Nah, pada hari ini tema firman Tuhan kita adalah Yesus sayang semua. Nah sebelumnya
kakak mau kasih lihat dulu cuplikan video yang diambil dari Alkitab, dari Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, dilihat dulu ya adik-adik. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu. "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, udah nonton ya videonya tadi adik-adik tentang Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Perempuan Samarianya yang di pinggir sumur yang lagi menimba air. Nah, tadi dikisahkan kalau Tuhan Yesus itu melintasi daerah Samaria ya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak daerah Samaria itu ya isinya orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Mereka dikucilkan, mereka dipandang hina, mereka dianggap berdosa, dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi karena mereka dianggap tidak percaya kepada Tuhan adik-adik. Jadi biasanya nih orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria. Orang-orang Yahudi ini jangankan bergaul, melintasi daerah Samaria aja mereka tuh enggan adik-adik. Mereka tidak mau. Nah, jadi kalau mereka mau melewati jalan, sekalipun melewati Samaria itu lebih dekat,
mereka akan memilih jalan yang memutar, yang lebih jauh supaya mereka nggak perlu lewat daerah Samaria, supaya mereka nggak usah ketemu sama orang-orang Samaria, adik-adik. Jadi, kalau Tuhan Yesus memilih melewati jalan Samaria, ini semua bukan karena tidak sengaja, bukan karena Tuhan Yesus sekalian lewat, bukan karena sekedar mampir, bukan adik-adik. Tuhan Yesus itu emang mau melewati daerah Samaria karena dia mau menyelamatkan orang-orang Samaria lewat pertemuannya dengan perempuan ini, adik-adik. Nah, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus mau melintasi daerah Samaria? Kenapa ya Tuhan Yesus mau bertemu dengan orang-orang Samaria, padahal orang-orang Yahudi yang lain itu tidak mau bertemu dengan orang Samaria? Mereka merasa orang Samaria itu hina, tidak orang berdosa, jadi mereka nggak mau bergaul. Kenapa ya adik-adik kira-kira? Karena Tuhan Yesus sayang sama semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang dianggap hina. Tuhan Yesus juga sayang kepada mereka. Tuhan Yesus gak pilih-pilih ya adik-adik ya. Tuhan Yesus sayang dan ingin menyelamatkan semua orang. Tuhan Yesus ingin semua orang boleh ditebus dengan darahnya adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus ini dengan sengaja melewati daerah Samaria karena mereka ingin orang-orang Samaria boleh mengenal, boleh menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka, sehingga mereka juga boleh diselamatkan, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu gak pilih-pilih, adik-adik. Kalau orang-orang berdosa aja Tuhan Yesus juga sayang, kalau orang-orang terhina aja Tuhan Yesus juga sayang, apalagi kita, anak-anaknya yang dari kecil sudah kenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti juga sayang kepada kita semua, adik-adik. Karena itu, kalau kita sudah diberikan keuntungan, adik-adik, kita dapat anugerah. Kalau kita ini dari kecil udah kenal Tuhan, tidak seperti orang Samaria, mereka dari kecil tidak percaya Tuhan, adik-adik, tidak kenal Tuhan, sehingga Tuhan Yesus harus datang. Nah, kalau kita dari kecil sudah menerima Tuhan, di dalam kehidupan kita boleh lebih lagi bersungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam hati kita, agar Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita, adik-adik. Nah, jadi dari cerita ini kita boleh belajar Tuhan Yesus itu sayangnya benar-benar kepada semua orang, orang yang berdosa, orang yang hina, semua Tuhan Yesus sayang. Gak dibeda-bedain ya adik-adik. Tuhan Yesus ingin semua orang diselamatkan, adik-adik. Nah, sekian dulu firman Tuhan pada siang hari ini. Nanti teman kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih ya adik-adik.